Oppo Reno 4F. Ya, kemarin tuh kita udah bahas Reno 4 banyak banget ya, mulai dari kameranya, gaming, dan beberapa tips-tips penting. Sekarang kita akan membahas adiknya, yaitu Reno 4F. Karena jarang banget kita ngelihat Oppo ngeluarin produk yang pakai gelar F ya. Terakhir tuh Reno 2, itu pun juga tahun lalu, Reno 2F, yang posisinya ada di bawah Reno 2. Begitupun Reno 4 ini, ada Reno 4 dan Reno 4F, yang posisinya ada di bawah. Cuman, apa aja sih yang ngebuat Reno 4F ini sebenarnya kalau menurut gue, nggak di bawah-bawah banget gitu. Karena dia bisa ngasih experience yang kurang lebih mirip antara Reno 4F dan Reno 4 biasa. Bersama gue Bagus, ini adalah unboxing sekaligus impresi pertama dari Oppo Reno 4F. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Sebelum kita bahas, mari kita mulai dari unboxing. Oke, ini adalah Oppo Reno 4F. Nah, ini kotaknya ya biasa lah nih, Reno 4 boxnya juga kayak gini nih, versi dibagiin ke buat review. Sekarang langsung aja kita buka. Oke, ini HP-nya kita pinggirin dulu. Oh, gila nih, enak banget dipegangnya nih. Tipis banget. Di dalamnya itu ada, ya biasa sih ini buku-buku petunjuk, ini nggak tahu garansi kali ya. Terus jelly case ya standar lah, kita ke kotak gini nih. Lubang kameranya kita masukin lagi. Oh iya, ada SIM card ejector juga. Nah, dalam sini iya, biasa sih earphone. Earphone ini udah pakai ya standar sih, semi in ear. Terus ada aksen hijaunya. Lalu kabel USB. Kabel USB-nya pasti Type C. Ah ya, ini kabel USB Type C. Lalu adapter. Ya, ini adapter khas Oppo ya. Gue beberapa kali dapat perangkat Oppo, adapternya desainnya gini semua. Ini tuh 18 watt seharusnya, maksimal di 18 watt nih. Udah gitu doang. Sekarang kita ke perangkat HP-nya. Ini perbandingan sama Reno 4 ya. Tipis, sama tipis. Katanya sih lebih tipis. Kita kletek. Oke, ini adalah perangkat Oppo Reno 4F. Dia tuh secara positioning dia lebih murah ya dibandingkan Reno 4, karena memang ada beberapa fiturnya yang dipangkas kalau dibandingkan dengan Reno 4. Ya, ini kalau kita bandingin keduanya seperti ini, yang masih sama-sama bahannya tuh matte gitu ya, finishing matte gitu. Warnanya cakep. Tapi kalau Reno 4F ini dia tuh kayak ada garis gitu ya di sini ya, bisa dilihat nih. Seperti ada garis, jadi gradiennya beda. Kalau di kita gini juga pantulannya beda. Kebetulan yang gue dapet nih warna apa ya, biru muda gitu ya. Apa silver? Ya, biru muda. Sama-sama biru dua-duanya. Kalau menurut klaimnya si Oppo sih, Reno 4F ini lebih tipis dibandingkan Reno 4. Tapi sejak karena keduanya sama-sama tipis, ya sebenarnya hampir nggak berasa bedanya sih. Cuman tetap enak, sama-sama enak gitu kalau dipegang. Enak banget. Cuman desainnya aja belakangnya beda nih. Kalau dari depan kayak sama gitu. Kita coba nyalain aja ya. Ya. Oke. Ini adalah Oppo Reno 4F. Kita lihat. Kalau kita bandingin sama Reno 4 biasa ya, kayak kembar. Mirip banget keduanya. Peletakan tombolnya sama.
bahannya juga masih sama-sama, dia kayak finishing metal gitu ya kiri kanannya. Elegan banget. Tuh, belakangnya beda tapi sini juga sama, atasnya sama, bawahnya juga sama. Iya, sama nih. Mirip banget keduanya. Belakangnya doang yang beda desain kameranya. Tapi selain meskipun bentuknya sama ya, ternyata dalamnya tuh banyak bedanya loh. Apa aja? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, ini adalah Reno 4F di samping gua. Dan kebetulan gue dapet yang warna silver. Impresi pertama ketika gue memegang Reno 4F ini adalah enak banget dipegang. Impresinya masih sama kayak Reno 4 standar, karena mereka berdua itu masih mengusung konsep yang sama, yaitu desain yang tipis, ringan, dan enak digenggam gitu. Jadi gue suka banget sama Reno 4 karena ya enak, enteng buat dipegang tuh dalam waktu yang lama, itu enak. Kayak gue selama ini 2 tahun itu punya smartphone yang ukurannya tuh ringkas juga, layarnya kecil, tapi enak gitu, enteng. Cuman permasalahan dari HP dengan yang ringkas seperti itu adalah baterainya tuh kecil, biasanya cuma 3000-an mAh. Nah, tapi si Reno 4F ini, itu baterainya itu masih 4000 mAh dan ketahanannya cukup lumayan. Bisa dibilang ini adalah smartphone dengan baterai 4000 mAh yang paling ringan yang pernah gue pakai. Mungkin buat yang belum tahu, Oppo Reno 4F itu punya dimensi ketebalan 7,48 mm dan beratnya itu hanya 164 gram. Gue lupa apakah ini lebih tipis dari Reno 4 apa enggak, tapi ini 5 gram lebih ringan dibandingkan Reno 4 biasa. Kalau kita lihat pada bagian sisi-sisinya, di atasnya itu ada mikrofon, terus di bagian kanan ada tombol power, di bagian kirinya ada SIM tray yang bisa 2 SIM dan 1 micro SD, tombol volume, dan di bawahnya ada mikrofon juga, USB Type-C, dan lubang speaker. Sedangkan pada bagian belakangnya itu menggunakan finishing matte yang ngebuatnya tuh enak dipegang dan juga anti sidik jari. Cukup jarang ya kita ngelihat HP di harga segini yang dikasih matte finish, karena biasanya tuh HP-HP zaman sekarang tuh dikasihnya finishing glossy gitu, yang fingerprint magnet. Kalau tangan kita berminyak itu pasti kotor, harus rajin-rajin dilap, dan harusnya pasti pakai case. Tapi kalau si Reno 4F ini, dia belakangnya itu kayak kasar-kasar gimana gitu, jadi rasanya tuh beda dan lebih premium. Lalu di belakangnya ini ada setup 4 kamera yang menyusun formasi mengotak. Di dalamnya ada kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan 2 buah kamera 2 megapiksel. Lalu ada juga 1 buah LED flash. Sedangkan pada bagian depannya ini hampir tidak berbeda dengan Reno 4 ya, karena masih sama-sama panel Super AMOLED dengan ukuran 6,45 inci dan dual punch hole. Ya ini pokoknya sama persis banget kayak yang ada di Oppo Reno 4. Dan karena dia Super AMOLED, ya karakternya masih sama aja sih. Warnanya kontrasnya tinggi dan sangat vivid, jadi warnanya itu kuat gitu. Kalau kalian pakai buat nonton YouTube, nonton Netflix, main game, atau bahkan untuk ngedit foto di Lightroom, ini tuh rasanya lebih enak gitu, lebih nyaman buat di mata. Punch hole-nya ini berisi 2 buah kamera, yaitu 16 megapiksel dan 2 megapiksel depth kamera. Berikut adalah beberapa hasil fotonya baik dari kamera depan ataupun dari kamera belakang. Seperti biasa, nanti gue akan buat video khusus untuk membahas performa kamera dari Oppo Reno 4F. Nah, selanjutnya adalah dapur pacunya yang menjadi salah satu pembeda yang cukup terbesar ya antara Reno 4 standar dan Reno 4F. Kalau Reno 4 itu dia pakai Snapdragon 720, si 4F ini pakai Snapdragon MediaTek Helio P95. Kebetulan ini chipset yang pernah dipakai juga di Reno 3 Pro kalau gua nggak salah. Jadi sebenarnya performanya sih cukup bagus ya, meskipun ya skor Antutunya jelas berbeda dengan Reno 4 standar ya, harganya aja udah beda bos. Terus ya, tapi kalau menurut gue dalam pemakaian sehari-hari, Reno 4F ini udah cukup kok. Gue coba main Mobile Legends bisa dapet di settingan high, cukup lancar, dan gue tidak merasakan perbedaan yang begitu signifikan antara Snapdragon 720 dan Reno 4F ini ya, meskipun kalau bicara skor benchmark ya berkata lain ya. Cuman apa pentingnya sih skor benchmark? Yang penting kan pemakaian sehari-hari, dan ini cukup, sangat cukup buat gue yang terbiasa buat main game ataupun
buat nonton film gitu. Ini udah bagus lah, udah cukup buat gue. Performa chipsetnya ini didukung oleh baterai 4000 mAh yang didukung oleh pengisian daya 18 watt. Memang ini bukan sedikit sih, memang lebih kecil dibandingkan Reno 4 yang 30 watt, tapi menurut gue waktu pengisian dayanya masih masuk akal dan wajar. Gue coba isi dari 9% sampai 100%, itu butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit. Ya oke lah. Terus juga kalau ketahanan baterainya untuk, ya karena gue lagi WFH, kebanyakan di rumah, jadi gue pakai buat YouTube, Netflix, main game, sama sosial media juga, itu bisa dapat, ya bisa harian, tapi screen on time-nya hampir 6 jam. Tapi ini dengan kondisi 2 SIM card aktif, Wi-Fi nyala, Bluetooth juga gue nyalain. Kalau misalkan kalian mengurangi salah satu atau salah duanya, mungkin bisa dapat 7 jam lebih. Mungkin ya, tapi nanti gue akan coba lebih jauh lagi. Terakhir, dia menggunakan ColorOS 7.2 berbasiskan Android 10, yang sama juga dipakai di Reno 4 standar. Jadi sejumlah fitur seperti Quick Return Bubble, terus Super Power Saving Mode, apalagi ya, pokoknya banyak banget. Dan gue juga udah buat video satu persatu, itu ada juga sih di Reno 4F ini. Overall, Oppo Reno 4F ini dapat menawarkan semua apa yang ditawarkan juga oleh Oppo Reno 4. Meskipun keduanya memiliki spesifikasi dan harga yang berbeda, tapi sejumlah fiturnya banyak banget yang sama. Tapi harus jadi catatan, ya chipsetnya itu berbeda, jadi mungkin ada sedikit perbedaan performanya. Tapi jujur aja, dalam penggunaan sehari-hari, gue tidak merasakan hal yang begitu berbeda secara signifikan gitu. Tapi kabar baiknya, ini masih video impresi pertama. Nanti gue akan buat full review dan juga beberapa review terkait kamera, terus juga performa gamingnya. Nanti kita akan tes satu persatu ya, supaya lebih fokus gitu. Kalian jadi dapat info yang cukup lengkap, terutama kameranya, karena banyak banget sih kayaknya fitur yang sama antara Reno 4F dan Reno 4. Kalau kalian tertarik, Reno 4F ini dijual, udah pre-order saat video ini dibuat. Harganya itu sekitar 4.299.000. Dan kalau pre-order tuh ada bonus-bonusnya, nanti bisa kalian cek nih, ada tulisannya di sini. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.